Jin BTS mengejutkan ARMY dengan lebih dari satu cara ketika dia mengadakan siaran langsung untuk menghormati ulang tahun ke-28 RM. Jin saat ini berada di Los Angeles, California, jadi dia tidak bisa merayakannya dengan RM secara langsung, atau dia mengadakan siaran langsung melalui Weverse di mana dia memainkan video game Getting Over It dengan Bennett Foddy. Siaran langsung mulai lucu, terutama ketika Jin mengayunkan piyama Good Day yang dirancang sendiri dan gaya rambut baru yang lembut. Tapi, segalanya berubah dengan cepat ketika Jin berinvestasi dalam permainan. Dia membuat efek suara video game untuk pemirsa. Bukan hanya efek suara yang keluar dari mulut Jin, tetapi juga frustasi yang sangat keras dan vokal terhadap permainan. Meskipun terkadang sangat keras sehingga berisiko memainkan headphone, akan menjadi resiko yang lebih besar untuk tidak memakai headphone kalau kamu tinggal bersama keluarga atau teman. Seseorang dapat dengan mudah salah mengartikan suara rintihan Jin sebagai bukan permainan. Omong-omong, bukan hanya suara yang dibuat Jin, bahkan apa yang dia katakan ketika diambil di luar konteks. Itu sampai pada titik di mana ARMY langsung panik, mereka bahkan memintanya di Twitter untuk tenang. Secara alami, banyak yang tidak bisa menahan tawa selama itu, apalagi mengingat siaran itu awalnya untuk ulang tahun RM. Mereka juga harus bertanya-tanya apa reaksi RM terhadap siaran langsung menyenangkan yang diadakan untuk menghormatinya. Di sisi lain, orang lain agak menikmatinya, sementara reaksi vokal dan efek suara Jin sudah cukup untuk membuat siaran langsung. Kita harus memuji dia karena menahan diri dari membiarkan kata-kata kotor terbang. Tentu saja, itu adalah siaran langsung lebih dari 3 jam yang menarik dan menghibur. Dua, V menjadi nyata tentang hubungan dengan anggota BTS dan ARMY. Dikenal karena hubungan mereka yang tulus dan dekat satu sama lain, para anggota BTS punya ikatan yang jauh melampaui tempat kerja, pisahkan mereka untuk sementara waktu seperti selama vlog masing-masing, dan tidak akan lama bagi mereka untuk menyebutkan yang lain. Secara khusus, V pernah membahas secara mendalam tentang hubungan non-bisnis mereka satu sama lain. Dari saat dia bertemu dengan mereka sejak awal yang sederhana, dia tidak hanya melihat mereka sebagai rekan kerja, tapi sebagai keluarga. V mengatakan, "Kami membentuk hubungan yang solid karena kami memulai dengan agensi kecil. Pola pikirku juga sangat berbeda. Sejak saat itu, aku menganggap kelompokku sebagai keluarga baru," kata V. BTS menampilkan hubungan erat mereka di dalam dan di luar panggung. Dengan cara yang sama, keluarganya telah menunjukkan dukungan kepadanya. Anggotanya selalu ada untuk memahami dan menghiburnya. Banyak orang yang sudah mengetahui hal ini, tapi apa yang ayahku katakan adalah, ini bukan masalah besar, dan itu masih memberiku kekuatan hingga hari ini. Juga teman satu kelompokku memberitahuku bahwa aku dapat bersandar pada mereka dan berbicara dengan mereka setiap kali aku mengalami kesulitan. Saat aku berjuang, mereka menghiburku sebagai Kim Taehyung, bukan V, kata V. Para anggota saling memberikan dukungan emosional. Hubungan yang tulus ini tidak hanya ada di antara para anggota, ini meluas ke cinta mereka untuk penggemar mereka. Ingin terhubung pada tingkat yang lebih dalam dari sekedar komunikasi artis penggemar, V memandang ARMY pada tingkat yang lebih dalam. V mengatakan, "Aku ingin berteman dekat dengan anggota ARMY dan aku berbicara dengan mereka di Weverse setiap kali aku memiliki masalah atau sesuatu yang ingin aku bagikan. Beginilah caraku ingin berinteraksi sepanjang waktu. Aku tidak suka pendekatan seperti bisnis atau cara apapun." V telah berbagi bahwa dia melihat hubungan dekatnya dengan penggemar sebagai takdir dan sesuatu yang sangat mempengaruhi hidupnya. Dia mengungkapkan bahwa semua yang dia lakukan adalah apa yang dia ingin lakukan, bukan untuk tujuan bisnis. V mengatakan, "Aku mengambil foto karena aku suka, aku melakukan sesuatu karena aku menyukainya, dan aku mendekati orang karena aku menyukainya. Aku menerima bahwa kamu terkadang membutuhkan pola pikir bisnis, tapi aku tidak terlalu pandai dalam hal itu kelemahanku," kata V. "Karena aku dicintai oleh banyak orang, aku ingin berbagi cinta itu." V berbagi membalas cinta besar yang dia terima dari penggemar dengan cara apapun yang dia bisa. 3. Inilah 6 cara V berubah sejak awal BTS. Selama 10 tahun terakhir, ARMY tumbuh bersama anggota BTS dan menyaksikan mereka menjadi pemuda dewasa seperti sekarang ini. Sepanjang waktu ini, setiap orang telah tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Beberapa anggota berpendapat bahwa V memiliki perubahan paling positif selama bertahun-tahun. Lihatlah beberapa cara dia menjadi dewasa. Yang pertama, dia menjadi lebih tertutup. Tipe kepribadian MBTI V telah berubah dari ENFP menjadi INFP. Saat dia menjadi lebih pendiam, seiring bertambahnya usia, perubahan kepribadiannya mencerminkan pertumbuhannya.
Dua, dia berubah dari semangat bebas menjadi orang dewasa yang matang. Jin mengungkapkan bahwa V dulunya adalah tipe nakal yang akan terus melakukan sesuatu setelah diberitahu untuk tidak melakukannya. Seiring waktu, ia segera tumbuh dan menjadi lebih mudah untuk dihadapi. 3. Level skillnya meningkat. V berbagi bahwa selama hari-hari awal BTS, dia pikir keterampilan menarinya kurang, tapi sejak itu dia berlatih sangat keras selama bertahun-tahun, berpikir dia lebih baik dari sebelumnya. 4. Dia menjadi lebih sadar diri. Pada tahun 2016, V berbagi bahwa dia tidak tahu bagaimana dia telah berubah sejak debut. Dia juga berjuang dengan identitasnya yang dia diskusikan di Singularity. Tapi dalam video Proof Inspiration-nya, ia telah menerima kedua identitasnya dan membiarkan mereka hidup berdampingan. Satu sisi dirinya adalah seorang idola yang menikmati dirinya sendiri dengan para penggemarnya, sementara sisi lain adalah pria normal yang menjalani kehidupan biasa. Sekarang aku dapat menerima kedua sisiku, tetapi juga memisahkannya, kata V. 5. Dia tahu bagaimana menangani masalahnya dengan cara yang sehat. V tumbuh untuk memahami cara terbaik baginya untuk mengatasi perjuangannya adalah dengan menghadapi secara langsung. Dia juga menggunakan musik, memiliki outlet kreatifnya. Ketika sesuatu yang menggerogoti,ku, aku fokus padanya dan mencoba untuk menaklukkannya. Misalnya, kalau aku diliputi oleh beberapa emosi, aku menulis lagu tentangnya. Ketika lagu selesai, apakah itu lagu bagus atau tidak, rasa pencapaian membantu menghilangkan rasa sakit atau penderitaan yang kualami, kata V. 6. Apa yang membuatnya bahagia telah berubah. Tumbuh dewasa membuatnya menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.